Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayati wal haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الآية صدق الله. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari kami mulia. Alhamdulillah, pada waktu duha ini kita bisa bersama-sama rawuh di masjid yang kita cintai, yakni Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kedatangan kita, langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh panitia, kita akan mencoba membahas tema yang sangat sentral dalam iman Islam. Kita tahu harus ditambahkan volume supaya dengar sampai ke belakang. Kita tahu bahwa al-Islam berpatokan pada dua pilar utama. Kalau kita bicara dua pilar utama, ini kaitannya dengan syahadatain. Kalau kita bicara mengenai syahadatain, berarti kita ingat mengenai dua kalimat syahadat yang selalu kita baca setiap hari, dan kita selalu ingat itu dan paham maksudnya, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua pilar utama itu. Yang pertama berkaitan dengan at-tauhid, yang kedua berkaitan dengan an-nubuwah. Kalau kita bicara mengenai at-tauhid, berarti itu mengesahkan Allah, percaya pada Zat yang Maha Tunggal. Sedangkan kalau kita bicara mengenai an-nubuwah, berarti beriman kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam bahasa kita di Surabaya atau di Gresik ini kenal dengan istilah sahadatain. Tapi kalau di Jogja tidak disebut sahadatain, tapi sekaten. Itulah sebabnya kita masih ingat kalau disebut dengan istilah sekaten itu sebetulnya maksudnya sama dengan sahadatain. Karena itu merupakan sebuah tradisi pada masa awalnya mengumpulkan banyak orang dengan cara seperti itu, kemudian dibimbing untuk membaca dua kalimat syahadat, sehingga kemudian tradisi itu sampai sekarang disebut dengan istilah sekaten. Yang pertama kali mengajarkan adalah Sultan yang kita kenal dengan sebutan Sultan Agung. Nah, saya kira orang Gresik kayaknya agak-agak lupa
mengenai tokoh ini. Dan saya kira kita diperkenalkan juga kalau di Gresik ini ada Sunan Giri. Sebetulnya ada kaitan antara Jogja dengan Giri. Cuma anak-anak Gen Z kayaknya belum tahu. Kalau ini kan generasi kawak-kawak yang datang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal ini, saya tadi kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, yakni surah urutan yang kedua. Ayat yang tadi saya baca itu ayat yang ke-129. Karena saya paham di sini semua orang Gresik itu para hafid dan hafidhah, makanya nggak ada yang bawa Quran sekarang. Karena semua sudah hafal, saking hafalnya di luar kepala, sehingga tidak ingat semua. Nah, ayat 129 coba dicek gitu ya, coba dicek. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana seperti ada apa ya, alunan yang memang itu termaktub di ayat ini. Dan kita paham ayat itu sebetulnya rekaman apa yang dulu pernah diucapkan oleh seorang tokoh besar yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika munajat kepada Tuhannya, ketika berdoa kepada Tuhannya, Allah sendiri yang mengabadikan ucapan itu. Karena itu menjadi bahan perhitungan bagi kita generasi sekarang dan generasi ke depan. Padahal kita tahu antara jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah berapa tahun sekarang? Hitungannya saja sekarang itu sudah 1400-an. Berarti itu masa yang sangat panjang. Dan jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu lebih panjang lagi. Karena memang betul ayat 129 itu munajat Nabi Ibrahim tentang datangnya seorang Rasul yang akan muncul di masa depan, dan jaraknya sangat jauh, melintas batas generasi, bukan 2 generasi, 3 generasi, tapi puluhan generasi. Dan itu memakan waktu lebih dari 100 tahun, 200 tahun. Bayangkan, itu doa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita merenungkan betapa doa itu ditata secara rapi oleh Nabi Ibrahim dengan bahasa yang penuh makna. Kalau panjenengan ngerti bahasa Arab, saya kira orang Gresik semua fasih bahasa Arab. Kalau ada orang Gresik gak bisa melafalkan ayat Quran dengan fasih, Gresiknya hilang, ya kan? Kalau orang Jogja ngomongnya gak fasih itu biasa, tapi kalau orang Gresik melafalkan Quran tidak fasih, Gresiknya dicurigai, ya kan? Berarti Gresiknya Gresik kawin, bukan Gresik ori. Perhatikan, kalau ayat 129 itu ada yang disebut isim dhamir. Isim dhamir itu maksudnya di situ ada kata hum, arti harfiahnya mereka. Di ayat itu kayak ada lantunan ketika menyebut isim dhamir hum. Dan itu lafal yang diutarakan Nabi Ibrahim diabadikan dalam Quran. Perhatikan. Rabbana wa ba'ath
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Perhatikan isim domirnya. Pertama, him, hum, him, him. Pernah nggak panjenengan ketika baca ayat itu merenungkan maknanya? Urutannya itu betul-betul rapi. Him, hum, him, him. Diulang berapa kali? Sampai tak itu. Diulang berapa kali tadi? 5 kali. Jadi diulang 5 kali. Dan itu intonasinya sangat jelas. Pertanyaannya, itu munajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menggunakan satu kata kunci, yaitu kata rasulan. Arti harfiahnya seorang rasul. Bukan 2, bukan 3, bukan lebih dari 3, tapi hanya rasulan, satu orang rasul. Artinya, kalau begitu, Nabi Ibrahim paham siapa yang dimaksud dengan rasul itu. Dia tahu siapa yang dimaksud dengan sebutan itu. Dan Allah pun juga tahu siapa yang dimaksud dengan Rasulullah. Meskipun namanya tidak disebut. Secara harfiah nama sang Rasul itu tidak disebut. Hanya dengan istilah kata kunci, sekedar gelarnya saja. Ini menunjukkan adab yang telah digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika munajat dengan Tuhannya. Jadi sama-sama tahu sebetulnya, tapi tidak menyebutkan secara sorry. Itulah watak dari Nabi Ibrahim dengan bahasa yang tertata. Kita tahu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau dipotret di dalam Al-Quran, ucapan beliau semuanya itu terwakili. Ucapan beliau kepada Tuhannya diabadikan dalam Al-Quran. Ucapan beliau kepada penguasa di dalamnya diabadikan dalam Al-Quran. Ucapan beliau kepada masyarakat sekitarnya, orang-orang di sekitar, diabadikan dalam Al-Quran. Ucapan beliau kepada orang tuanya diabadikan dalam Al-Quran. Ucapan beliau kepada putranya diabadikan dalam Al-Quran. Dan coba kita cermati, semua ucapan beliau tidak ada yang nuansanya itu serampangan. Semuanya mengandung makna yang dalam dan pilihan kata yang tepat. Sambil contoh, jangan terlalu tegang, ya, jangan terlalu tegang. Sambil contoh satu saja, ucapan beliau kepada putranya. Salah satunya termaktub di dalam surah As-Saffat. Kira-kira kalau surah As-Saffat itu surah urutan berapa? 37. Kalau surah Al-Maidah urutan berapa? Udah banyak yang hafal kayaknya. Nah ini mencurigakan, kalau bersih tenang dan mencuri. Pendata kan? Jadi surah As-Saffat, surah urutan ke-37, ayat yang ke-102. Ayat itu sering dibacakan ketika saat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hus sa'ya, maka tatkala anak itu usia balik, qala ya bunayya, telah berkata Ibrahim kepada putranya, apa yang dikatakan? Ya bunayya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata-kata ya ibni? Bukankah Nabi Ibrahim mampu menggunakan kata itu dan layak untuk disampaikan kepada putranya dengan sebutan
ya ini, yang arti harfiahnya wahai putraku. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata itu? Tapi justru beliau menggunakan kata-kata ya bunayya. Apa bedanya? Kalau ya ibni, arti harfiahnya wahai putraku. Tapi kalau kata-kata ya bunayya, arti harfiahnya wahai putraku yang amat aku cinta. Itu bedanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Ibrahim memilih ungkapan menyapa putranya dengan sebutan ya bunayya bukan ya ibni? Apa alasannya? Kalau panjenengan kira-kira menyebut putranya dengan sebutan ya bunayya atau ya ibni? Oh, beledes. Biasanya kalau kita manggil putra kita itu ya biasa-biasa saja, ya kan? Kalau perlu hanya dipanggil namanya, ya kan? Le, kalau di sini apa? Dom, ya kan? Ini contoh sederhana yang terpampang dalam Al-Quran. Ketika Ibrahim menyapa putranya saja kayak seperti itu. Ya bunayya, menunjukkan makna yang sangat dalam. Ini ngomong kepada makhluk yang sebetulnya berada dalam kekuasaannya. Kita tahu kan, kita itu orang tua. Anak itu lahir dari benih kita. Dia makan dari rezeki yang kita peroleh dengan usaha keras. Dia kita bina. Kita apakan saja dia mau. Artinya betul-betul anak itu dalam kekuasaan kita. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim memperlakukannya bukan dalam konteks itu. Justru disapa dengan sebutan kayak ini. Ya bunayya, ini contoh yang sangat tegas dalam Quran. Bukan hanya itu, masih banyak yang lain. Tapi kalau saya bahas semua nanti nggak selesai. Ini baru ngomong kepada putranya, apalagi ngomong kepada Tuhannya seperti apa? Begitulah Ibrahim dicontohkan di ayat 129 dengan redaksi seperti itu. Dengan ungkapan him, hum, dikata. Kira-kira kalau kita bagaimana ketika mengajar dengan Tuhan yang kita sembah? Seperti apa? Dan itu harus jadi pelajaran bagi kita semua. Ini poin pertama. Poin yang kedua, Nabi Ibrahim menggunakan redaksi rasulan yang sebetulnya dia tahu siapa itu yang dimaksud. Tahu sebenarnya. Cuma meskipun dia tahu siapa yang dimaksud, dia belum tahu kalau nanti makhluk yang mulia ini lahir dari benihnya siapa. Dia belum tahu. Itulah dia kemudian munajat kepada Tuhannya. Kalau bisa nanti lahir dari benihnya melalui Ismail. Pertanyaannya, doa itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan, tapi dikabulkan secara cepat atau lambat? Lambat. Dari mana panjenengan tahu kalau dikabulkan lambat? Karena jaraknya sangat jauh. Ini beda dengan kita. Kita sekarang dikabulkan. Maunya kapan? Sekarang. Kita minta itu kalau minta sekarang dikabulkan sekarang. Berarti ini pelajaran apa? Menunggu itu sesuatu yang sangat menggelisahkan. Menunggu itu butuh kesabaran. Tetapi kita karakter manusia pada umumnya tidak sabaran. Ayat itu memberikan pelajaran agar kita bersabar. Karena sesuatu yang bersabar itu nanti hasilnya itu pasti lebih baik. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah terbesar dalam seluruh hidupnya karena mendapatkan hadiah datangnya seorang Rasul yang paling agung dan itu lahir dari benih. Itulah syukur yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Tetapi yang begitu harus tunggu lama. Bayangkan antara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan kita tadi jaraknya berapa tahun? 1400 tahun, hampir 1500 tahun. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim
jaraknya itu panjang. Kalau kita baca di dalam kitab Tarikh At-Tabari, beliau penulis kitab tafsir yang tebal, tafsir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijri. Beliau menyebutkan sanad yang sahih dari redaksi hadis, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu adalah sekian generasi. Mau dicontohkan tak? Mau disebutkan? Nanti tolong dicatat ya. Ternyata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr al-Yasqais. Berapa generasi tadi? Loh, gak dicatat. Berapa tadi? 12 generasi. Itu baru 12 generasi antara Nabi kita dengan Fikhr al-Yasqais. Masih ke atas, belum selesai. Fikhr al-Yasqais bin Malik bin Nadr bin Kinan bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udar bin Zaid bin Yakdir bin Yakdum bin Hamasha bin David bin Khedar bin Ismail bin Iya, pasti tahu kalau Ismail bin Ibrahim. Lah kalau Ismail bin Abdurrahman ya tempat soto itu. Ini Ismail bin Ibrahim. Kalau disebut Ismail, saudara kita Muslim itu mengenal nama ini, yakni Ismail. Ya, karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arabnya Ismail, bahasa Ibraninya Ismail. Pelafalan seperti ini lumrah, karena masih satu keluarga. Sama seperti orang Jawa dengan orang Sunda, dengan orang Bali, dengan orang Madura, itu satu keluarga. Jadi kalau ngomong itu mirip. Contoh, ini pintu. Orang Jawa mengatakan lawang, orang Madura mengatakan labeng. Benar yang kedua kan itu. Benar. Saya kok dia benar yang kedua baca kedua pelak. Tahu sampai? Gampang kami sama Madura. Jadi bahasa Madura dengan bahasa Jawa itu mirip karena satu keluarga. Contoh yang lain, kalau orang Jawa mengatakan wolu, orang Madura mengatakan belum. Iya tahu? Jadi Jawa itu B, Madura B. Antara B dengan B itu bahasa di bibir. Nah, mirip. Contoh yang lain, orang Jawa mengatakan waktu nih, orang Madura mengatakan betonan. Ya kan? Itu bukti bahwa itu satu keluarga. Sama seperti orang Arab dengan Bani Israel. Bani Ismail, Bani Israel itu satu keluarga. Nenek moyangnya satu. Yang siapa? Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau bahasa Arab menyebutnya Ismail, bahasa Ibraninya Yismael. Bahasa Arabnya Israel, bahasa Ibraninya Yisrael. Bahasa Arabnya Jibril atau Jabrail, bahasa Ibraninya Gabriel. Bahasa Arabnya Mikail, bahasa Ibraninya Mikhael. Bahasa Inggrisnya Michael, bahasa Prancisnya Michel. Itu sosoknya satu, tapi cara pelafalan karena beda bahasa ada kemiripan. Nah, beginilah kalau kita memahami agama dengan cara seperti ini, pemikiran kita jadi luas. Maka kalau ada orang yang bernama Gabriel, itu maksudnya sama dengan Jibril. Kalau ada teman kerja kita namanya Pak Michael, berarti itu sama dengan Mikail. Bahkan kalau ada orang
Abraham, kira-kira itu muslim atau non muslim? Nah, sampai kok tahu? Huh? Kalau bahasa Quran, ya, kalau bahasa Quran, kalau misalnya sama katakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kira-kira yang saya baca tadi itu salah atau benar? Ayo, yang mengatakan salah siapa? Lu kawan gitu. Yang mengatakan salah pasti ada beremuk gitu. Lu kan dibaca kok Ibrahim, gak salah kan? Ya kan? Padahal yang saya baca itu benar. Saya nggak tahu tadi kalian pengajaran apa kiroah tadi ya? Apakah yang dimaksud itu belajar kiroah sabah atau kiroah melakukannya? Saya nggak paham. Mungkin salah satunya adalah memberikan pemahaman ada kiroah sabah, ada kiroah hafaz, ada kiroah warash, ada kiroah al-layth, ada kiroah Ibnu Katsir, ada kiroah Syu'bah, ada kiroah Ibnu Hisham, dan lain sebagainya. Itu penting. Kenapa? Kalau kita membaca Quran itu ada keragaman kiroah. Misalnya imam sholat baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kalau nggak paham, oh sudah imam itu batak orang. Padahal itu benar. Itu bukan yang baca itu orang Batak, bukan. Itu Quran. Cuma yang disebut dengan kiroahnya bukan hafal. Ya, jadi boleh dibaca wadduha wal-laili idza saja. Boleh. Atau juga boleh dibaca begini. Waktu saya di Maroko, itu kalau baca Quran tidak seperti yang kita baca di sini, karena di sini bacanya kiroah hafaz. Kalau di Maroko kiroah warash. Jadi kalau bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal-akhiratu khairun laka minal ula. Halo, pernah dengar begini? Enggak pernah dengar. Baru kali sekarang. Nah, iya, ini pengetahuan supaya apa? Tidak mudah menyalah-nyalahkan orang kalau tidak paham ilmunya. Ini penting. Kalau nggak paham, jangan mudah vonis orang. Kalau paham, membuat pikiran kita ini semakin terbuka. Jangan ada kacamata kuda. Kebanyakan kita ini jadi gegeran itu gara-gara nggak paham tapi sok komentar. Di Muslim itu supaya jangan mudah kagetan, ya, jangan mudah kagetan. Islam itu luas, saking luasnya banyak yang kita tidak tahu. Dan itu salah satu contoh. Cara baca Quran aja bisa sampai 7 jam. Dan salah satunya yang tadi ayat saya baca, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dibaca Ibrahim. Jadi menurut Quran kita boleh menyebut Ibrahim, kita boleh menyebut Ibrahim. Dalam bahasa Arab itu. Kalau bahasa Ibraninya Abraham. Jadi Ibrahim, Abraham. Selain disebut Abraham, dalam bahasa Ibrani disebut Abram. Dalam bahasa Sanskerta orang Hindu menyebut yang bernama Ibrahim itu dikenal oleh beberapa agama. 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Yahudi, 5. Samaritan, 6. Hindu. Guys, jumlahnya sedikit atau banyak? Bayangkan,
yang menyebut nama beliau itu bukan hanya kita, tapi selain kita juga menyebut nama satu tokoh itu. Abraham, Abiram, Abraham, Ibrahim. Coba bayangkan. Nah kalau sampai namanya disebut siapa? Ini contoh konkretnya. Kalau kita paham seperti ini, maka Allah mengabulkan doa. Ismail bin Ibrahim, Ismail bin Abraham, terus sampai ke atas. Ismail bin Abraham bin Terah bin Romu bin Melek bin Eder bin Shelah bin Al-Mashar bin Syekh bin Noah. Ben Noah bukan Ben Peter Pan ya. Ben itu artinya bin kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibrani-nya Ben. Noah itu sama dengan Nuh. Jadi kalau di Quran disebut Nuh, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Noah. Tapi orang Hindu menyebutnya bukan Noah, bukan Nuh, tapi Manu. Kenapa saya harus ngomong begini? Supaya kita tahu bahwa Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Maksudnya apa? Nabi Nuh bukan hanya tertulis dalam Quran, tapi Nabi Nuh juga tertulis dalam kitab-kitab agama sebelumnya. Makanya disebut kitab agama Samawi. Maksudnya memang Allah mengabadikan itu. Disebut Manu. Dan Manu itu sama dengan Nuh. Kalau panjenengan pernah ke India atau minimal ke Bali dan Pasar, tanya sama orang sana, tanya iseng. Kebanyakan orang bersih itu sok yang tinggi, gitu. Kecuali waktu ini Bali ada, tanya ke sana, tanya siapa itu Manu. Mesti orang Bali masih jawab, oh Manu itu orang suci yang disuruh Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Tapi yang tidak mau naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kalau sudah begini, siapa yang masuk? Nabi. Dan itu tertulis dalam kitab yang namanya Bhavisma Purana. Kapan ngerti kitab Bhavisma Purana? Nggak ngerti? Yus apa? Tapi minimal ini informasi. Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Persis kayak karakter kita, menghilangkan barang bukti. Iya toh? Barang bukti berkaitan dengan yang dioplos itu. Jadi pertama, tak terus tolak. Sudah nggak beruntung sekarang. Yang penting sama-sama Pak. Allah nggak mau menghilangkan barang bukti. Sementara kita ini kebanyakan mau menghilangkan barang bukti. Ini teladan akhlaknya Allah, tidak pernah mau menghilangkan barang bukti supaya kita tahu kebenaran itu apa. Berarti kalau begitu antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Ismail nyambung, dengan Ibrahim nyambung, dengan Nuh nyambung, dan itu bukan hanya kata Quran, tapi juga kata dari selain. Dan memang terjawab. Dan alhamdulillah, meskipun Nabi Ibrahim ditanam dalam kubur ratusan tahun, tapi beliau berbahagia karena muncul Nabi Agung yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebabnya ayat itu ada kaitan dengan apa? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu ayat 128. Apa bunyi ayat itu? Masih doa Ibrahim. Tapi beliau berkata apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Perhatikan ayat ini. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim yang layak di hadapan-Mu.
dan jadikan keturunan kami menjadi keturunan yang juga muslim, menjadi satu umat yang juga layak di hadapan. Berarti dia itu tipenya bukan hanya doa untuk dirinya, tapi doa untuk juga keturunannya yang ada di depan matanya, dan sekaligus generasi yang akan datang dari sulbi keturunannya. Berarti pandangan beliau sampai ke depan, bukan hanya mikiri sekarang, tapi mikiri juga masa depan. Kalau orang bisa mikiri sekarang apa mikiri masa depan? Tadi saya ngobrol-ngobrol di ruangan itu, kebanyakan kalau sudah panen sekarang, habis sekarang. Uang dapat sekarang, disimpan atau ditek saya? Ayo di ruangan desa itu, dapat uang sekarang, maunya disimpan atau tekan habis? Tenangin. Kita itu harus berpikir ke depan. Yang dikatakan Nabi Ibrahim itu bukan hanya untuk dirinya saja. Beliau berdoa dengan ungkapan wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah dari keturunan kami wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, menjadi satu umat yang juga muslim yang layak di hadapan. Bayangkan, kalau demikian ini penting. Kalau disebut ummah itu bukan satu orang. Ummah itu kumpulan banyak orang. Bukan hanya kumpulan banyak orang, tapi sekaligus dari satu generasi ke generasi. Berarti jumlahnya kecil atau besar? Besar. Kalau disebut ummah itu jumlah besar, dan itu berasal dari sulbinya. Bayangkan, ini karakter Nabi Ibrahim yang perlu kita teladani. Jangan hanya mikirkan diri kita, tapi juga memikirkan generasi setelahnya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, perhatikan di ayat itu. Kalau sudah paham demikian, kita tahu ya apa yang disebut dengan ummah. Ini sekarang kalau kita bisa lihat, simulik sama mulik, biar ada cara barangkali ya. Lihat yang saya baca ini, yang saya bawa ini Quran atau bukan? Ini Quran. Ini Quran. Tapi sampean kayaknya asik dengan ini. Ini kalau dibaca antara yang sini, ini bahasa Arabnya. Yang sini, ini bahasa Jawanya. Yang disebut dengan Quran Jawen. Tahu Quran Jawen? Quran terjemahan bahasa Jawa. Dan ini nama orangnya yang menerjemahkan. Sampai bisa baca? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan kalau kayak saya kocok. Ini kalau dibaca, ini ada huruf Ho, ya, ada huruf Ho. Masih bisa bayangkan ya, generasi 8 huruf Ho. Tapi ini di atasnya dikasih titik 3 supaya dibaca H. Makanya di sini tertulis Muhammad Amin bin Abdul Muslim. Namanya itu Muhammad Amin bin Abdul Muslim. Ini cara penulisan huruf Jawa kayak begini. Ini menjadi bukti. Ini tulisan siapa? Oh, jangan berpikir negatif. Oh, itu tulisan nggak benar. Itu kitab nggak benar. Yang dibawa oleh ustaz yang di depan itu nggak benar, itu menyimpang dari agama. Ada nggak yang mau begitu? Ada nggak? Ada sepertinya. Cuma nggak ngaku, nggak ngomong keras. Padahal ini kalau saya sebutkan sampean nggak bisa ngomong. Ternyata ini penerbitnya adalah mana ini? Bu Handel Abu Siti Samsia. Sampai tahu ini penerbit mana? Ini penerbit Muhammadiyah, bukan penerbit lain. Ini penerbit Muhammadiyah, dan sampai sekarang masih ada. Di mana? Di Surakarta. Dan memang betul di sini tertulis Surakarta.
bukan di Gresik. Muhammadiyah itu munculnya di kawasan sono, di Yogyakarta, di kawasan sono. Gresik itu hanya penyebaran luasnya. Tapi anehnya orang Gresik lebih ekstrim dibanding orang Jogja. Pemahaman Muhammadiyahnya itu lebih ekstrim dibanding orang Jogja. Bayang. Padahal itu udah biasa. Orang sono itu baca Quran pakai ini. Saya bunyikan ya, yang ayat tadi 120. Jadi seandainya ada jamaah yang alergi dengan begini, tidak paham, mungkin nggak paham. Padahal ini Muhammadiyah. Tidak ada yang bisa bantah kalau ini penerbit Muhammadiyah. Tidak ada yang bisa bantah. Karena ini tokoh namanya tercatat sebagai pembesar Muhammadiyah pada masanya. Terbit tahun berapa? 1935. Ayo, siapa sih bisa dalam 1935? Kita berhujjah, katanya mengaku Muhammadiyah harus mana dalilnya? Saya kan menggunakan dalil hujjah. Siapa yang bisa lawan? Ayo Wani ngomong. Nah, sekarang saya tunjukkan ya ayat 120 berapa tadi? 28. Ya. Rabbana waj'alna, enggak perlu lihat yang Jawa nih. Arabnya kan? Bisa baca kan? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Quran kan? Lihat kan? Nah, sekarang kita bacakan di sini. Kita tulis dulu Allah Pangeran Kawula. Ya. Tuan mugi anda dosaken kawula kakale sami sumarah. Perhatikan dia ini. Ternyata terjemahan Quran versi Muhammadiyah ketika menyebut muslimain, dua orang yang muslim, tidak disebut dadosaken kawula kekalih muslim, tidak begitu, tapi diterjemahkan kawula kekalih sami sumarah. Apa itu sumarah? Misalkan yang Jawa, Lestari Jawa. Sumarah itu artinya tunduk patuh, berserah diri hanya kepada Allah yang Maha Tunggal. Itu sumarah. Dan itu maksudnya sama dengan muslim. Kalau bahasa Arabnya muslim, kalau bahasa Jawa kan sumarah, tunduk patuh pada ketetapan Allah. Yang menerjemahkan siapa? Muhammadiyah. Siapa yang bisa bantah? Artinya apa? Muslim di sini sebelum risalah Nabi Muhammad SAW itu memang tunduk patuh kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Nama lain dari Muslim dalam bahasa Quran disebut Hanif. Hanifah Muslimah. Hanif, agama lurus, percaya pada satu Tuhan. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada penyembahan terhadap batu-batu, tidak ada penyembahan terhadap sesuatu yang dibayangkan dalam bentuk patung maupun gambar. Itulah makna Hanif. Itulah makna Muslim sebelum risalah Nabi Muhammad SAW datang. Ketika risalah itu datang, maka disempurnakan dengan syariat. Nah, dari sinilah kita mulai belajar, mulai paham. Kenapa ya orang Jawa dengan Islam itu tidak bisa dipisah? Maksudnya apa? Menjadi Muslim, menjadi Jawa itu sesuatu yang bergandengan. Kalau ada orang Jawa keluar dari Islam, Jawa hilang. Tahu maksudnya? Ada orang Jawa keluar dari Islam, Jawa hilang. Sama seperti kalau ada orang Madura keluar dari Islam,
Betul. Karena antara Buddha dengan Islam identik. Antara Jawa dengan Islam itu identik. Sangat-sangat identik. Dan dari situlah kita baru paham. Dan ini saya bawakan lagi kalau sampai nggak percaya. Bukunya sudah tua ya. Bukunya sudah tua kan? Tulisannya bukan tulisan Jawa. Nah tuh, ya dong. Saya kasih tahu. Di sini ada disebutkan nama bukan Jawa, tapi sudah dijawakan. Ada istilah bukan Jawa, tapi dijawakan. Berarti antara kejawaan dengan keislaman itu berpadu. Di sini ada tertulis begini: Sang Prabu Sangkil Wawu terahipun Kanjeng Nabi Ismail. Menyebutnya apa? Ismail. Ismail dengan Ismail itu maksudnya sama. Kalau Ismail bahasa Arab, kalau Ismail bahasa Jawa, dari Arab dijawakan. Berarti dipisahkan antara kejawaan dengan kearaban? Nggak bisa. Di sini ada istilah terahipun, terah. Itu bukan asli bahasa Jawa. Terah. Makanya kalau di Jogja ada sawalan terah. Tahu maksudnya terah? Ya, ini bani siapa, itu kan? Kalau di sini bani, masih Arabnya kelihatan, ya. Kalau di Jogja bukan istilah bani, tapi terah siapa? Istilah terah itu bukan asli bahasa Jawa, tapi dari bahasa Arab itro. Karena kalau bahasa Arab itro dijawakan jadi terah, artinya keturunan. Jadi maksudnya di sini Prabu Sangkil itu keturunan dari Nabi Ismail. Siapa itu Prabu Sangkil? Sangkil itu juga bukan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Arab yang dijawakan dari kata syarat dan il. Artinya apa? Tuhan yang berkuasa di kawasan timur, atau Tuhan yang bertahta di kawasan timur. Itu arti dari syarqil. Syarat artinya timur, il Tuhan. Sampai dengan Ismail artinya dia telah mendengar. Siapa yang mendengar? Allah, Tuhan telah mendengar. Doa diijabah, anak itu dikasih nama Ismail. Jadi kalau begitu Prabu Sangkil keturunan Ismail. Prabu Sangkil nanti kemana? Saya tunjukkan di sini ya. Kemana? Di sini ada pernyataan demikian. Sang Prabu, siapa yang dimaksud? Prabu siapa? Sangkil. Sang Prabu Sangkil datang Pulo Suweng inggih punika Pulo Jawi. Jadi keturunan Nabi Ismail apa hanya ada di sana di Arabia? Dan sampai ke kawasan Jawa. Makanya antara kejawaan dengan kearaban dan jadi bisa. Dan ini dokumen yang nulis siapa? Raden Ngabei Ronggowarsito. Sampai tahu? Nggak tahu? Oh, iya, coba deh silakan. Padahal kita kalau paham Raden Ngabei Ronggowarsito semua orang tahu. Itu santri dari Kiai Kasang Besari, dari Pondok Pesantren Tegal Sari. Buyut-buyutnya itu semua adalah para pujangga di Surakarta. Yoso di Puro 1, Yoso di Puro 2, semua itu adalah para santri. Dan mereka ini ngerti bahasa Arab, ngerti tulisan Arab bahasa Arab. Ya. Dua, ngerti tulisan Pegon huruf Arab bahasa Jawa. Ngerti huruf Jawa bahasa Jawa. Huruf Coro. Berarti dikuasai berapa? 3. Berarti kalau orang Jawa Muslim itu mesti ngerti bahasa Arab, ngerti tulisan Arab. Yang kedua, ngerti tulisan Pegon, hurufnya Arab tapi bahasa Jawa.
Dan yang ketiga, ngerti huruf Monocoroko, bahasanya Jawa. Itu orang Jawa. Kalau orang Arab di sana, paling banter ngertinya hanya huruf Arab, bahasa Arab. Kalau ada huruf Arab, bahasanya Jawa, huruf pegon, kira-kira kalau disodorkan kepada Raja Muhammad bin Salman, namanya kiamat cuma sehari, nggak bisa baca. Kalau orang Jawa bisa baca. Jadi kalau begitu, sampai itu harus punya kebanggaan. Jangan merasa minder, karena harus menguasai berapa tadi? 3 bahasa. Ini kalau disebut santri yang beneran. Nah, kalau sekarang kan kemunduran. Sekarang yang diupayakan hanya bahasa Arab, selesai. Padahal itu masih kurang seharusnya. Harus huruf pegon paham bahasa Jawa, huruf Monocoroko harus paham. Selain itu ditambah bahasa internasional. Seharusnya begitu. Lah saya ini ngertinya bahasa Arab, bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti, jadi londo mulu, Jawa nanggung. Jadi kadang-kadang kita ini yang seharusnya punya modal besar, tapi kita nggak merasa itu kita wariskan, dihilang. Makanya kadang-kadang tes kecerdasan. Kalau seandainya ada tulisan kayak begini, ya, image kita, pikiran kita itu negatif atau positif? Negatif rata-rata, betul nggak? Oh, ini Islam, itu mesti kecawe. Oh, itu mesti begitu kan? Karena apa? Ininya kurang cerdas, nggak paham ya dihadapi. Nah kalau begini sudah paham siapa ini? Inilah yang seharusnya kita lakukan bersama. Menjadi Muslim itu kita ini sudah oke, tinggal ini di upgrade. Katanya mau Islam berkemajuan. Kalau Islam berkemajuan kan berarti ini bisa. Dan Islamnya pengen tak berarti berkemajuan atau berkemunduran. Kalau orang Muhammadiyah, ya bisa nulis kayak begini, gitu. Huruf Monocoroko paham, huruf pegon paham, huruf Arab paham. Ini berkemajuan. Kalau sekarang jadi kan tidak paham begini, itu berkemajuan atau berkemunduran? Jawab dulu. Berarti ini penting bahwa menjadi Muslim itu harus betul-betul perfect, sempurna. Dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Makanya saya nggak tahu kenapa kok namanya ini Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa nggak disebut Masjid Ustaz Ahmad Dahlan? Kenapa kok sampai masih tetap dengan menggunakan Kiai Haji? Bukankah itu tradisi yang bukan muktabar di kalangan kita sekarang? Kalau ada orang Muhammadiyah yang pakai istilah Kiai Haji, kira-kira kita ini gimana sikapnya? Kawan ngomong. Hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dipakai, sementara yang lain nggak pakai. Padahal itu kalau kita cermati era-era dulu biasa, tapi sekarang nggak mau. Mungkin ya, karena kita ini korban dari apa? Belanda. Kita ini korban dari Belanda. Supaya antara kejawaan dengan Islam itu dipisah. Setelah dipisah, disingkirkan sehingga terjadi benturan. Kalau terjadi benturan, terjadi gesekan. Politik dividen and impera berhasil atau gagal. Ini cara. Kita nggak mau begini. Makanya orang-orang dulu pakai jubah, gelampangan itu biasa. Kalau sekarang nggak biasa. Kadang-kadang di sini kita pikir beda dengan di Jogja. Kalau di sini rata-rata Muhammadiyah colokan kafe. Ya kan? Kita perhatikan. Di sarungan jarang yang saya lihat. Paling yang hanya baca Quran aja. Ya kan? Kenapa kok begitu? Saya nggak tahu. Tapi kalau di Jogja biasa sarungan. Saya pun juga sarungan biasa. Apakah ini sebagai penanda identitas? Allahu a'lam. Yang tahu jawabannya hanya dengan nyaman. Ya. Jadi kadang-kadang ini ada sesuatu yang perlu kita benahi cara beragama kita. Nah, yang terakhir, kalau
Ayat Quran tadi, ayat 128, Nabi Ibrahim meminta agar dari keturunannya menjadi satu ummah yang besar, dan itu muncul Nabi Agung yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan hanya termaktub dalam Quran, tapi juga tertulis di sini. Di kitab apa ini? Ini yang namanya Al-Kitabul Muqaddas. Anda ingin tahu apa itu Al-Kitabul Muqaddas? Itu kitabnya agama non-Muslim, tapi bahasanya Arab, ya, bahasanya Arab. Tapi informasinya mirip seperti yang dicantumkan dalam Quran, informasinya. Berarti itu bukan hanya Quran yang ngomong begitu, tapi tervalidasi dengan dokumen di luar Quran. Dan apa yang dikatakan di sini? Kita bacakan. Nah, ini kebetulan tulisannya masih Arab. Tulisannya begini. Wa amma Ismail faqad sami'tu laka fi. Maksudnya, dan tentang Ismail, sungguh aku telah mendengarkan permohonanmu tentang hal itu. Ha ana ubariku wa ukhmiruhu wa ukathiruhu jiddan jiddan. Maksudnya apa? Aku akan memberkati dia, Ismail, dan akan memperbanyak keturunannya, dan akan melipat gandakan keturunannya begitu sangat banyaknya. Ithna asyara syarifan, akan muncul 12 raja Yalid yang akan lahir. Wa aj'alhu umman kabira, dan aku akan menjadikan dia, Ismail itu, ummah kabira, bangsa yang besar. Dan sama gak dengan informasi Quran tadi? Sama. Dari situlah kita bisa paham. Makanya Nabi Ibrahim meminta agar sang Rasul itu betul-betul lahir dari sulbinya dan Allah mengijabahnya. Nabi itu sudah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Nabi Isa sendiri jaraknya dengan Nabi kita itu 500 tahun. Dan Nabi Isa berkata dalam Quran, disebutkan apa itu? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku akan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Berarti Nabi Isa yang lahir 500 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah tahu namanya. Nabi Ibrahim pun juga tahu, Nabi Musa pun tahu, karena ini adalah tokoh besar yang akan muncul di akhir zaman. Dan konsekuensi logisnya, kita harus senantiasa berselawat kepadanya. Dan itu adalah janji Rasul sendiri. Makanya kalau kita ini dikatakan al-bakhil, orang yang bakhil, kalau disebut namanya tanpa mengucapkan salawat. Bagi salawat itu penting. Ketika disebut nama sang Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ila akhir. Itu yang pertama. Tapi jangan fokus di sini terus. Kalau fokus di sini terus, nanti jadi apa? Saling bergesekan dan saling bermusuhan. Contohnya apa? Ini saya betul pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina? Ada kan gitu kan? Gitu? Nggak perlu saya bahas di sini. Kalau nanti saya bahas, malah jadi semakin persekutuan. Tapi kita harus bahas begini. Kenapa Nabi kita disandingkan dengan nama Ibrahim? Ya kan? Kenapa? Karena memang beginilah tujuan utama. Nabi Ibrahim itu pewaris darahnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu pewaris darahnya Nabi Ibrahim, dan sekaligus pewaris imannya Nabi Ibrahim. Maka kita selawat kepada keduanya. Dan yang kedua, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu salah satu bentuk bagaimana kita bersolawat kepada Rasul secara praktek, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tapi yang begitu, menjalankan sunnah-sunnahnya itu jangan kacamata kuda. Masalahnya kita ini, kalau menjalankan sunnah itu gampang fonis. Satu, nggak usah jauh-jauh. Saya akan kasih contoh praktek ya. Mana yang betul? Ketika begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar sedikit.
Dengar nih. Itu kalau masih diributkan mana yang benar, mana yang salah, umat Islam nggak semakin cerdas, semakin bengkerengan terus. Ya kan? Karena apa? Nabi memberikan contoh itu ada keragaman. Silakan pilih. Kan kita ada tarjih. Nah sekarang ini kadang-kadang tarjih yang sudah oke itu dipelintir untuk kepentingan dirinya dan mau tahu, tak buka ini, tak buka ya. Kalau menurut tarjih, ya, menurut tarjih, membaca imam ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Bismillahnya aja. Atau langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi fakta real di lapangan, kalau ada imam di masjid sini, kira-kira kalau misalnya dia jadi imam, sama mari kita sholat bersama, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, imamiyah atau imamiyah ya? Mesti begitu. Padahal tarjihnya tidak begitu. Karena apa? Sudah ada ini mindset yang ini. Ini bukan hanya di Muhammadiyah, di NU juga begitu. Namanya NU, ya kan? Tanya saja yang NU. Itu mengikuti 4 mazhab. Hanafi boleh, Maliki boleh, ya, Hambali boleh. Itu nggak ada kunut. Kalau Syafi'i ada kunut. Tapi coba kalau misalnya sholat subuh, ya, sholat subuh nggak pakai kunut, langsung untuk NU itu, ya kan? Jadi ini cara maksudnya sudah keliru semua. Yang Muhammadiyah ya keliru, yang NU juga masalah. Jadi umat itu harus dewasa. Jangan hanya soal yang begitu terus yang dibahas. Nggak akan selesai. Ila yaumil qiyamah nggak akan pernah selesai. Tapi bagaimana kita meneladani dengan bahasa Quran ini, kita semakin adem. Makanya Nabi Muhammad disandingkan dengan Nabi Ibrahim. Kita aja sholat di maqam Ibrahim. Maksudnya apa ini? Sholat dekat jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Gak ada perselisihan ini. Mau yang umrah, mau yang haji, mesti begitu. Tapi masalahnya, kenapa kok berhenti di situ? Seharusnya belum selesai itu. Itu baru pertama. Kalau bisa sholat dekat maqam Ibrahim, jejak telapak kaki Ibrahim, selanjutnya adalah mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Itu baru benar. Nah, masalahnya sampai bisa mengikuti jejak kehidupan Ibrahim belum? Misalnya, contoh Nabi Ibrahim, ya, ketika ada tamu yang datang, ini menurut Quran ya, ada tamu yang datang, dia nggak tahu siapa namanya, dia nggak tahu apa tujuannya orang-orang datang. Tiba-tiba beliau langsung bergegas-gegas dalam Quran, menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya, disuguhkan pada tamunya. Ketika disuruh makan, tamunya itu nggak mau makan, dan itu saling pandang memandang. Ternyata ini Nabi Ibrahim tidak bisa gerak, saking begitu dahsyatnya Allah ini. Ternyata yang datang ini adalah malaikat yang membo-membo dari belum sombong, ya kan? Kalau seandainya Nabi Ibrahim sejak awal tahu yang datang itu malaikat, kira-kira yang disuguhkan itu apa? Ada atau udang? Apa yang di sini yang paling mahal itu? Udang galak itu kan mahal, gitu? Otak-otak, murah itu kalau otak. Contoh ya, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau yang datang itu malaikat. Kalau seandainya yang datang itu malaikat, pasti yang diberikan itu lebih dari itu. Tapi yang dia suguhkan itu sudah yang terbaik. Ini akhlak Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan sekarang, kalau yang datang ke pesantren, orang-orang biasa, kira-kira ditemunya apa? Kalau yang datang itu pejabat, kira-kira persiapannya berapa hari? Kalau begitu, ini contoh akhlaknya Ibrahim tidak kayak gitu. Sampai aja kalau yang datang itu pejabat, kira-kira yang
diberikan itu apa? Lah kalau yang datang itu orang biasa, ojo mana beli putih. Lebih dari itu nggak mungkin disebutkan. Ini mindset. Jadi cara berantem itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kami ubah cara berantem kita dan bermanfaat untuk dengan semua. Barangkali ada yang mau tanya, monggo, silakan. Ya, oke, monggo. Ustaz, terima kasih atas waktunya. Tadi kan disebutkan bahwa Ustaz bacaan wadule, wamakule dan lain sebagainya itu ya Ustaz. Itu memang tidak salah ya Ustaz. Karena di Madiun juga Alhamdulillahirabbil alamin. Yang disebutkan Ustaz tadi Ismail juga tidak salah Ustaz. Nah, bagaimana kita semua ini bisa membiasakan diri dengan perbedaan seperti itu Ustaz. Yang kedua Ustaz, kitab yang dipegang Ustaz tadi apakah masih ada dijual ini? Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan bagus nih. Langsung mak jelek sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Ya. Ini. Kalau mengenai kitab itu sudah ada yang coba, ya. Ini Raden Ngabei Ronggolasito lahir tahun 1803, meninggal tahun 1873. Sezaman dengan masa Pangeran Diponegoro. Beliau mengadakan perang Jawa tahun 1825. Berakhir perang Jawa ketika ditangkap Belanda tahun 1830 dan dibawa sampai ke Garut. Dan saya sudah melihat langsung pasukan Diponegoro yang di Makam Pamjang, karena beliau dikawal oleh pasukan yang elit, tapi ya ini fungsikan Belanda. Berakhir tahun 1830. Berarti ini kita sudah nggak beredar di pasaran. Ini nyarinya ya susah, nyarinya susah dan ini langka. Ini lebih berharga daripada versi. Serius ngomong. Ini kalau hilang saya nangis saya. Hilang nangis saya. Nek versi dari buku lain, jadi kayak iso. Kalau sampai kira-kira punya begini, buang apa ini? Itu satu ya. Memang di sini disebut Ismail, ya. Ismail di sini juga disebut Ismail. Tahun ayat 120. Nah. Oh ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail ya bahasa Arab. Di sini tertulis begini. Namanya tertulis nalikane Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail, tetap Ismail pelafalannya tapi untuk terjemahan bahasa Jawa. Tapi kalau dilafalkan bahasa Arabnya, ya ketika baca Quran di sholat, ya dilafalkan Ismail. Tapi kalau terjemahan Ismail karena ditulis dengan huruf Jawa. Tapi kalau dilafalkan di sholat, ya tetap bahasa Arabnya sesuai dengan qiraah tadi. Mengenai qiraah itu sudah ada rukhsah untuk memilih mana yang kira-kira kita ini merasa bisa untuk baca. Karena bangsa Arab itu tidak satu, bangsa Arab itu beragam. Nggak usah Arab, Jawa saja itu Jawa Timur itu ada 12 subkultur. Ada subkultur Arab, ada subkultur Pandalunan, ada subkultur Madura, ada subkultur Bawean, ada subkultur Osing, ada subkultur Tengger. Orang Bawean saja kalau
dengan orang gawean. Bener sekonya bener Maduro, sekonya ada gawean. Padahal ngomongnya Maduro, tapi nggak mau disebut Maduro. Mereka disebutnya gawean. Gawean kan masuk bersih ya? Masuk bersih. Itu suku tuh. Kemudian orang Mataraman, Tulungagung, Magetan, ya Madiun, ya. Kalau menyebut suri itu apa? Ada yang jongkat, ada yang jongkas, gitu? Ini cara pelafalan. Mana betul jongkat atau jongkas terserah, mana yang bisa mulutnya. Termasuk kita, kan saya nggak tahu di sini, menyebut coklat atau soklat. Kalau sampai coklat atau soklat? Coklat. Nah, berarti orang Gresik ngomongnya soklat. Wong Surabaya kata Gensi coklat. Mana yang betul? Justru orang lidahnya begini. Nah, orang Arab itu cara ngomongnya itu beragam. Makanya ketika Quran datang itu menyesuaikan dengan masa itu. Nabi memberikan contoh. Boleh dibaca ini, boleh dibaca ini. Makanya kalau dibaca wadduhi wallaili idza saja boleh, atau wadduha wallaili idza saja boleh. Tapi ada pakemnya, ya ada pakemnya. Jangan di luar pakem. Itu semua ada apa istilahnya? Ada batasan-batasan. Nah, saya kira mudah-mudahan di sini ada yang melafalkan begitu. Kalau di Surabaya, ya saya mengingat di Masjid Al-Ikhlas di Deltasari. Itu imamnya itu fasih kiroah macam-macam. Jadi kalau sebelum mimpin sholat, ya sholat maghrib misalnya, biasanya saya tausnya itu sholat maghrib. Sholat maghrib, imamnya menghadap ke jamaah. Nanti ketika saya sholat akan baca kiroah waras. Nanti jamaah pun yang dibaca nanti waras. Itu tadi yang bacanya kayak tadi itu. Wadduha wallaili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala wa la akhiratu khairun laka min al-ula. Ada yang protes jamaah, ada yang mengatakan subhanallah. Karena apa? Sudah paham. Nanti setelah isya dia begitu. Jamaah, nanti saya akan baca qiraah syukur. Begitu. Itu untuk melatih apa? Sehingga jamaah kami itu Masjid Muhammadiyah. Dia supaya jamaah itu paham pikirannya itu luas, tidak sempit dan tidak mudah memvonis orang. Nah, itu tujuannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu di sini sudah ada yang lain. Mudah-mudahan kalau belum bisa belajar dulu, cukup penting ya. Baik, bisa saja buat-buatnya. Oke, saya kira demikian. Ada yang tanya satu-satu aja ya. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini yang saya tanyakan, ya mohon maaf saya orang awam. Di sini ada jamaah Salafi, ada jamaah Muhammadiyah, ada jamaah NU. Yang saya tanyakan, tolong dijelaskan satu persatu apa Salafi itu, apa Muhammadiyah itu, apa NU itu. Karena di keluarga saya itu ada anak saya anak NU, ada yang Salafi, ada yang Muhammadiyah. Jadi saya berada itu mana yang lebih baik kalau dijelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ringkas saja. Saya jawab. Ini apa jawabannya? Tapi karena ini kebanyakan masih ada di lingkungan awam, kadang-kadang buat kita itu ini. Ada dua jawaban dari saya. Jawaban pertama, kita harus paham apa itu tarjih, ya tarjih. Kalau tarjih sudah ada itu panduannya, ya panduannya itu ada. Cuma nggak tahu apakah di sini diajarkan tarjih.
Yang penting ya, supaya nanti tahu apa yang menjadi hasil ijtihad dari tadi dipahami oleh masyarakat Muhammadiyah secara luas. Satu. Terus yang kedua, beda antara Muhammadiyah dengan NU. Ya, kalau Muhammadiyah itu tidak mengikuti mazhab salah satunya secara ketat. Kadang produk hukumnya tarjih ada yang sama dengan mazhab Syafi'i, ada yang kadang sama dengan Hanafi, ada yang kadang sama dengan Hambali, mirip-mirip. Artinya apa? Singkatnya, Muhammadiyah itu tidak bermazhab, tapi itu mazhab bila madhab, mazhab sesuai dengan tarjih. Jadi bedanya dengan itu sudah menetapkan diri harus mengikuti mazhab ini, bedanya. Nah, contoh konkretnya tadi itu sangat contoh NU kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Tapi kalau seandainya mau kunut ya NU, Muhammadiyah yang nggak kunut, ini nggak ada kaitan mengenai surga dan neraka. Tahu maksudnya? Ya. Kalau jenengan atau kita merasa bahwa yang tidak pakai kunut lebih sahih, ya wes. Tapi jangan vonis kalau pakai kunut masuk neraka atau nggak pakai kunut masuk neraka. Ini nggak ada kaitan, nggak ada kaitan. Ya, jangan sampai keliru memahami soal. Terus yang contoh yang lebih ekstrim lagi, kalau Muhammadiyah itu legowo dengan perbedaan. Meskipun punya tarjihnya, ya, punya tarjih. Kalau yang salah biasanya itu agak lebih ketat. Saking ketatnya itu merasa paling ini sudah benar, yang lain disalahkan. Bahkan lebih ekstrim lagi. Ya, kalau yang memberikan tausiah di sini itu bukan dari salaf, tidak. Ya kan? Itu yang kadang-kadang membuat kita ini merasa kayak gimana? Kok sepertinya yang dilakukan oleh saudara kita LDI kok diulang? LDI, nah itu kan begitu. Kalau bukan dari kelompoknya itu semua dianggap ekstrim. Nah Salafi itu, maaf saya menggunakan apa adanya, biasanya begitu. Bahkan menyuguhkan begini aja nggak mau, dianggap terlibat dalam kebid'ahan. Dan itu fitnah, seakan-akan surga taklim diri. Nah, ini yang ya. Jadi kesimpulannya, Salafi itu ya Ahlus Sunnah, anak NU itu ya Ahlus Sunnah, Muhammadiyah ya Ahlus Sunnah. Jadi sebetulnya hanya manhajnya saja yang kadang-kadang masalah tarjih beda dengan ini. Yang Salafi di antara Salafi itu kadang-kadang tidak sama. Salafi ikut yang mana? Ikuti yang dibahas dengan yang diikuti Utsaimin beda. Seperti Sami Allahu liman hamidah. Ada begini kan? Ada Sami Allahu liman hamidah. Itu antara fatwanya Utsaimin dengan bin Bas itu nggak sama. Sama-sama saling mengatakan beda pendapat. Kadang-kadang kalau kita bahas kayak gitu, pikiran kita jadi semakin ruwet. Kalau soal fikih, ya semakin ruwet. Dan kalau dibahas secara tidak bijak, itu membuat umat semakin pecah. Saking pecahnya jadi berantakan. Makanya kalau bisa saling legowo dengan produk hukum. Karena produk hukum itu ijtihadi. NU ijtihad, Muhammadiyah ijtihad, Salafi juga ijtihad. Gak ada yang betul-betul sempurna, gak ada. Semua dalam rangka mencari yang terbaik. Tapi kalau sudah mencari yang terbaik, merasa paling baik, hati-hati. Ini yang dikatakan dalam Quran. Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kesombongan. Nah, kalau kesombongan ini masuk neraka atau surga? Jauh ini. Kadang-kadang orang kalau sudah merasa wah
kali sudah sunnah yang salah kamu. Ini nggak sunnah ini nggak sunnah. Berarti ada rasa kesombongan. Kalau sudah kesombongan, hati-hati. Sunnah itu untuk diterapkan, bukan untuk kesombongan. Kalau sudah untuk kesombongan, berarti tujuannya sudah melenceng. Itu sudah masuk. Ya, saya hanya jelaskan itu aja, rambu-rambunya aja. Jadi yang penting sama-sama halus. Saya kira demikian ya. Dan manfaat, maaf kalau ada kata-katanya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita jalani dalam keseharian kita. Dan kami sampaikan ada informasi datangnya dari teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kebomas.